supaya Nagayanya tidak terjual dan kita tetap bisa mempertahankan kualitas hidup kita di masa pensiun, Anda kejar royalti. Itu adalah sumber passive income sejati Anda. Real passive income itu adalah royalti. Semakin besar omset penjualan Anda, ya, komunitas Anda semakin besar dan omset penjualan semakin besar, maka royalti yang Anda dapatkan juga semakin besar. Bedanya di Nagaya adalah kita pegang Nagaya. Nagaya misalkan sudah mencapai nilai 20 juta dolar, 30 juta dolar itu untuk kita. Tiap bulan kan kita masih dapat profit sharing. Yang berarti sebenarnya misalkan untuk kasusnya Pak Yunias, bisa-bisa income yang dibutuhkan setiap bulan itu tanpa harus menjual Nagayanya, tapi bisa datang dari profit sharing dari proyek-proyeknya. Mungkin itu boleh kita bahas sedikit. Kalau kita bicara konteks memiliki sumber penghasilan pasif, yang menarik di Nagaya, kita bukan saja menerima penghasilan pasif itu dari profit sharing, ya, atas setiap Nagaya yang kita miliki. Ya, jadi semakin besar jumlah Nagaya yang kita miliki, potensi profit sharing yang kita terima, ya, itu juga akan semakin besar. Nah, tapi kan tidak semua, ya, seberuntung kawan-kawan kita yang sudah bisa punya puluhan ribu, bahkan ratusan ribu Nagaya. Ada yang katakan saja untuk memiliki sampai 1.000 Nagaya saja, waduh, itu perjuangannya luar biasa. Dan kita di manajemen bisa menyaksikan itu ya Pak Dhani ya. Ada beberapa kawan kita yang memang fight, benar-benar fight, berjuang. Betul, betul. Ya, untuk hanya sekedar mengejar angka 1.000 Nagaya. Nah, kenapa mereka begitu ngotot ingin memiliki minimal 1.000 Nagaya, yang sudah punya 1.000 ingin punya 10.000 Nagaya? Karena mereka tahu semakin banyak Nagaya yang mereka miliki, maka profit sharing yang nanti di kemudian hari mereka akan terima sebagai sumber, salah satu sumber penghasilan pasif juga akan semakin besar. Ya, tapi yang menggembirakan ya Pak Dhani dan kawan-kawan, di Nagaya kita mendapatkan opsi yang lain. Ya, jadi selain lewat cara kepemilikan Nagaya dalam jumlah yang semakin besar, ya. Maka yang kedua adalah dengan kita membangun komunitas kita, membangun komunitas Nagaya, ya. Dan kita bersyukur karena hari ini eranya tidak dibatasi oleh ruang lagi ya. Jadi kita bisa bangun komunitas Nagaya kita di kota kita, tapi juga bisa di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Nah, itu indahnya era digital sekarang ini, era internet hari ini. Ya, jadi dengan cara kita membangun komunitas Nagaya, kita mengenalkan Nagaya kepada teman, famili kita, keluarga kita, dan pada akhirnya orang-orang yang kita kenalkan ini mau beli Nagaya, ya, berarti kita akan mendapatkan potensi, ya, income tambahan. Nah, ini juga bisa dijadikan sumber penghasilan tambahan, Pak Dhani. Menarik, Pak. Kemarin ada seorang kawan kita, holder kita, ya, telepon. Beliau cerita kalau ditawari sebuah bisnis baru, ya. Oke. Yang menawarkan bisnis baru ini bilang, Pak, dengan bisnis ini Bapak bisa nambah penghasilan harian. Jadi hari-hari Bapak bisa tambah nih, dapat tambahan ekstra lah. Nah, yang menarik ya, kawan kita ini jawab, Pak, oh di Nagaya saya juga sudah bisa dapat penghasilan ekstra setiap hari. Ya, jadi secara halus dia menolak, Pak. Secara halus dia menolak bahwa saya nggak butuh ya yang lain. Ya, bukan saya menolak peluang, tetapi hari ini saya sedang fokus di Nagaya. Ya, saya sedang fokus dan saya benar-benar ingin berhasil karena saya tahu ya hanya orang yang bisa fokus itulah yang akan berhasil, itulah yang akan sukses. Nah, sementara saya sedang merintis nih. Ya, jadi dia menyadari, Pak, dia belum mencapai target maksimal Nagaya yang dia inginkan.
Nah, itu sebabnya dia pasang kacamata kuda, Pak. Benar-benar dia hanya ingin menjalankan nagaya, berbagi nagaya. Dan Bapak ini, Pak, itu benar-benar luar biasa, ya. Dia bisa pindah dari satu kota ke kota yang lain. Ya, padahal dari segi usia sudah tidak muda lagi, ya. Ya, lebih kurang so-so lah dengan saya gitu usianya. Tapi luar biasa, pergerakannya jauh lebih masif loh, Pak, dibanding kita, Pak. Ya, luar biasa. Dan dia berbagi terus, berbagi terus. Ya, dan dia menolak secara halus, dia katakan, di Nagaya justru hari ini saya mendapatkan sumber penghasilan pasif saya, di samping juga saya bisa dapatkan membiayai hari-hari saya. Asap dapur bisa ngepul dari Nagaya. Ya, jadi Pak Dhani, sebenarnya ini pilihan, hidup adalah pilihan, ya, hidup itu juga perjuangan. Kalau kita mau berjuang dengan kita menambah nagaya lewat penghasilan kita, ya artinya kita mau cepat ya melipat gandakan nagaya kita, mungkin kita harus juga ekstra kan, kerja ekstra untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, itu sebuah perjuangan juga. Nah, tapi jika ada cara lain dengan hanya kita mengenalkan nagaya kepada orang, kita dapat referral, kita dapat royalti, dan dari referral royalti itu kita bisa nambah nagaya. Malah double, Pak. Ya, sama-sama pengorbanan. Ya, jadi saran saya sih Pak, saran saya untuk teman-teman supaya nanti di kemudian hari tidak harus ya untuk memenuhi kebutuhan di masa pensiun dengan nyicil kita jual nagaya kita. Kan mungkin dari profit sharingnya belum bisa memenuhi semua ya. Kalau 3.600 nagaya rasanya sih agak sulit ya untuk bisa memenuhi gaya hidup di kemudian hari dari profit sharing. Kalau dari 3.600 saja. Kalau puluhan ribu masih oke lah, apalagi ratusan ribu. Nah, maka ada opsi yang kedua tadi, ya supaya nagayanya tidak terjual dan kita tetap bisa mempertahankan kualitas hidup kita di masa pensiun, Anda kejar royalti. Itu adalah sumber passive income sejati Anda. Real passive income itu adalah royalti. Semakin besar omset penjualan Anda, ya, komunitas Anda semakin besar dan omset penjualan semakin besar, maka royalti yang Anda dapatkan juga semakin besar. Ya, bayangkan dari satu proyek kalau Anda bisa dapatkan royalti 10 juta saja dari satu proyek. Katakan ya, royaltinya 10 juta saja. Nanti ketika sudah 2 proyek, Anda artinya berpotensi mendapatkan minimal 20 juta. Bagaimana jika sudah 10 proyek? Itu artinya setiap 3 hari sekali itu Anda mendapatkan royalti ya di 10 juta. 3 hari lagi dapat lagi 10 juta. 3 hari lagi 10 juta. Ya, 30 hari kemudian 100 juta. Ya ini hitungan bodoh ya, hitungan bodoh. Ya. Kalau kita asumsikan setiap proyek dari royalti Anda itu potensinya adalah 10 juta. Jangan 10 juta deh, Pak Dhani, 5 juta aja. Kalau sudah 10 proyek, itu artinya 50 juta. Nah, kalau target saya di 30 juta, Pak Dhani, setiap bulan, sementara royaltinya saja saya bisa dapatkan 50 juta, udah lebih dari cukup. Artinya, secara aset tidak ada yang berkurang. Saya tidak perlu jual, kan? Dari royaltinya saja bisa kok. Ya, tapi sekali lagi ya, hidup ini adalah pilihan. Ya, kalau Anda ingin fokus di nagaya, ayo fokus, pakai kacamata kuda. Ya. Nah, kalau Anda mau palu gada, ya, orang butuh apa Anda ada, ya bisa juga Anda sukses. Tapi persoalannya adalah apakah Anda bisa sesukses teman-teman yang benar-benar fokus di nagaya? Apakah Anda benar-benar bisa mewujudkan royalti yang setiap bulan dari satu proyek itu 10 juta? Ini pertanyaan sederhana, gitu loh. Ya kan? Kalau fokus saja sulit, apalagi kalau Anda palu gada. Sesederhana itu. Semoga ini menjawab.